warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Oktavia, mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu semester 5A dengan nomor induk mahasiswa 18 11 33 0014. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen Dakwah, saya akan mempresentasikan materi mengenai dukungan Sistem Informasi Manajemen Dakwah terhadap keputusan taktis. Selamat menyaksikan. Pertama, pengertian sistem informasi. Kita harus mengetahui apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu sistem informasi. Yang pertama, sistem. Sistem adalah gabungan dari beberapa subsistem yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, sistem ini terdiri dari berbagai subsistem yang ada. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah rangkaian perkataan, kalimat, gambar, atau tanda tulis lainnya yang mengandung buah pikiran atau pengetahuan yang dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi dalam membuat keputusan yang tepat. Lalu, sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisir, mulai dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data, dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di sebuah organisasi. Sistem informasi ini sangat penting. Ia menjabarkan bagaimana cara menyampaikan, cara tersalurkannya informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Selanjutnya, definisi sistem informasi menurut para ahli. Ada banyak ahli yang mendefinisikan sistem informasi. Ada James Alter, Barnard and Hopwood, Joseph Wilkinson, Jelinas, Oram and Wiggins, Turban, Mselen, dan Wetherby. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, menurut James Alter, ia mengatakan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Lalu, menurut Barnard and Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras, perangkat lunak yang dirancangkan untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Lalu Joseph Wilkinson, ia mengatakan bahwa sistem informasi merupakan kerangka kerja yang mengkoordinasikan SDA, yaitu manusia, komputer, dan lain-lain untuk mengubah masukan atau input yang akan menjadi sebuah output atau informasi guna mencapai suatu sasaran dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, menurut Jelinas, Oram and Wiggins, ia mengatakan bahwa suatu sistem yang buatan manusia yang secara umum terdiri dari sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang kemudian dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi kepada pemakai atau penerima informasi. Lalu, menurut Turban, Mselen, and Wetherby, dia mengatakan bahwa sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menganalisa, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat saya tarik kesimpulan, menurut saya sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, sumber daya manusia, dan lain-lain yang dipergunakan dalam rangka mendukung kegiatan ataupun operasional perusahaan sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat baik untuk pemimpin maupun bawahannya. Jadi sistem informasi itu adalah hal yang penting dalam suatu perusahaan guna memperlancar operasional perusahaan itu tersendiri. Selanjutnya, keputusan taktis. Keputusan adalah suatu jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan.
keputusan harus menjawab sebuah pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan suatu perencanaan. Artinya, di setiap pertanyaan itu kita memerlukan jawaban. Seperti itu juga pemimpin dalam suatu perusahaan memerlukan suatu keputusan agar pelaksanaan pekerjaan di suatu perusahaan berjalan dengan lancar. Lalu, taktis. Mungkin kita bertanya-tanya ya, apa itu taktis? Taktis adalah taktik yang sering kita dengar ya. Artinya pengambilan keputusan menggunakan strategi atau taktik atau cara seperti itu ya. Strategi artinya pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan tempat dan waktu yang tepat. Dalam pengambilan keputusan pasti membutuhkan yang namanya strategi yang tepat agar menghasilkan hasil yang tepat pula. Selanjutnya itu keputusan taktis. Menurut Hansen and Mowen, dia mengatakan bahwa keputusan taktis adalah suatu tindakan yang berskala kecil, bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Artinya pengambilan keputusan taktis ini terdiri atas pemilihan berbagai alternatif dengan hasil yang baik itu langsung ataupun terbatas. Menurut saya, keputusan taktis adalah keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin dengan berbagai strategi atau cara-cara maupun alternatif yang tepat dalam suatu perusahaan. Seorang pemimpin pasti membutuhkan dan diharuskan untuk mengambil suatu keputusan di dalam suatu perusahaan. Seorang pemimpin adalah orang yang mengambil keputusan. Artinya, orang ini penting mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan, baik itu strategi, cara-cara, dan lain sebagainya. Sehingga perusahaan atau organisasi yang mereka pimpin dapat berjalan dengan lancar dan tujuan yang ditetapkan di awal dapat tercapai. Selanjutnya, tahap pengambilan keputusan dan hubungannya dengan sistem informasi manajemen. Ada 7 tahap yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan. Yang pertama yaitu pemahaman dan pemecahan masalah. Dalam suatu perusahaan, tentu ada masalah atau konflik. Oleh karena itu, yang pertama pemimpin harus memahami dan memecahkan masalah tersebut, sehingga pemahaman dan pemecahan masalah adalah hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Selanjutnya yang kedua, pengumpulan dan analisis data yang akurat. Misalnya terjadi suatu konflik, misalnya tidak sinkron antara keuangan dan realita di lapangan. Kita harus melakukan pengumpulan data, lalu data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan suatu alternatif atau pemecahan masalah. Setelah mengetahui alternatif, maka alternatif tersebut dilakukan pengembangan, artinya dianalisis lagi alternatif tersebut, sehingga ketika kita mengambil suatu keputusan tidak terjadi kesalahan yang sama. Setelah pengembangan alternatif, maka diadakannya evaluasi alternatif tersebut. Berbagai alternatif yang ada harus dievaluasi. Pada tahap evaluasi, alternatif tersebut kita analisis lagi. Setelah dianalisis, kita akan mengetahui apakah benar permasalahan ini dijawab dengan alternatif yang ini atau salah alternatif seperti itu kan. Maka gunanya evaluasi adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan di akhir nanti. Selanjutnya, pemilihan alternatif terbaik. Alternatif adalah cara dalam memecahkan suatu masalah di dalam sebuah konflik ataupun suatu perusahaan. Jadi banyak ya itu alternatif yang ada, maka harus diadakannya pemilihan alternatif yang baik. Dari berbagai alternatif pasti ada alternatif yang baik yang sesuai dengan kondisi dan situasi permasalahan.
yang terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, implementasi keputusan, artinya penerapan keputusan. Setelah melalui berbagai proses, pemilihan alternatif yang tepat, lalu setelah mendapatkan satu alternatif atau berbagai alternatif yang tepat, maka implementasi keputusan, penerapan dari alternatif yang dipilih tersebut. Ketika diterapkan di sini, pengambilan keputusan itu terjadi di implementasi keputusan ini. Jadi seorang pimpinan menentukan ini poin A cocok untuk permasalahan yang sedang kita hadapi. Kita implementasikan atau kita terapkan poin tersebut. Setelah diambil keputusan, maka kita melakukan evaluasi hasil keputusan. Setelah diterapkan, apakah cocok dengan permasalahan yang ada atau malah sebaliknya. Selanjutnya, apa sih hubungan sistem informasi dalam pengambilan keputusan taktis dengan manajemen dakwah? Tentu, pengambilan keputusan adalah hal yang penting dalam suatu manajemen, begitupun dalam manajemen dakwah. Banyak hubungan antara sistem informasi dan manajemen dakwah, di antaranya dengan adanya sistem informasi, kita dapat melaksanakan komputerisasi, numerik, bervolume besar, dan dengan kecepatan yang tinggi menyediakan komunikasi dari dalam dan antar organisasi, menyimpan organisasi yang mudah diakses, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Sistem informasi adalah hal yang penting, begitupun dalam manajemen dakwah. Dalam dakwah, kita membutuhkan sistem informasi, kita membutuhkan strategi-strategi dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh. Selanjutnya, sistem informasi manajemen dakwah merupakan sarana dan alat untuk menggambarkan secara faktual mengenai kondisi dan situasi internal maupun eksternal lembaga dakwah. Hubungan atau komunikasi antar karyawan atau orang sumber daya manusia dalam pelaksanaan manajemen dalam berdakwah tentu sangat penting. Informasi tersebut mempermudah komunikasi dan mempermudah pelaksanaan dakwah. Oleh karena itu, sangat-sangat dibutuhkan sistem informasi yang baik dalam manajemen dakwah. Selanjutnya, sistem informasi manajemen dakwah membantu untuk memaksimalkan setiap fungsi-fungsi atau bidang dalam manajemen lembaga dakwah. Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem informasi manajemen dakwah itu sangat-sangat membantu dari berbagai fungsi dalam lembaga dakwah. Sistem informasi memberi informasi dan mengetahui informasi yang sebelumnya kita tidak tahu. Dengan adanya sistem informasi, kita akan tahu. Sangat penting apabila diimplementasikan ke lembaga dakwah maupun lembaga lainnya. Selanjutnya itu sistem informasi manajemen dakwah membantu lembaga dakwah dalam melaksanakan kegiatan dakwah yang objektif dan tentunya agar dakwah tidak monoton dan kaku. Perlu strategi dalam penyampaian dakwah berdasarkan informasi yang diperoleh. Misalnya, dakwah di pedesaan berbeda dengan dakwah di perkotaan. Kita tahu karena kita menerima informasi dari berbagai sumber. Misalnya, sistem dakwah di perkotaan seperti ini, sedangkan di pedesaan seperti ini. Informasi-informasi tersebut melalui tahap-tahap yang telah saya jelaskan tadi. 7 tahap tadi, lalu diolah dan diterapkan di masyarakat. Informasi ini sangat penting dalam pelaksanaan dakwah. Karena apabila salah strategi dalam menyampaikan dakwah, maka dakwah tidak akan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selanjutnya, dakwah perlu penyiaran. Artinya, dakwah itu bukan hanya di mimbar. Dakwah bisa lewat media sosial, lewat media cetak, media lainnya, dan banyak sekali media dakwah yang dipergunakan dalam menyebarkan
dakwah. Oleh karena itu, pentingnya penyiaran dakwah. Apalagi di zaman sekarang, kita mengetahui bahwa teknologi sangat-sangat canggih. Berdakwah tidak harus datang ke daerah ini, ke daerah itu, melainkan dapat dilaksanakan secara virtual, maupun seperti pamflet-pamflet atau brosur dan lain sebagainya. Zaman sudah canggih dan media dakwah semakin banyak. Selanjutnya, lembaga dakwah menjadi sarana komunikasi yang efektif. Artinya, dengan adanya sistem informasi, maka komunikasi antar lembaga dakwah baik secara internal maupun eksternal akan terjalin dengan baik. Jadi sistem informasi ini sangat penting, baik itu di lembaga yang lain maupun lembaga dakwah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai dukungan sistem informasi terhadap keputusan taktis. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, saran maupun kritik, teman-teman bisa memberikan saran dan kritiknya melalui kolom komentar di bawah. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.